Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya. Perkenalkan, saya Ninyoman Renayanti SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Khairun Ternate Maluku Utara dengan nomor induk mahasiswa 101802100047. Pada kesempatan ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan menyampaikan praktek uji kinerja saya yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tabanan pada siswa kelas 9 dengan materi nilai dan grafik fungsi kuadrat. Pembelajaran akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Google Meet, Google Classroom, dan juga WA Group. Berikut tayangannya. Udah semua ya, sebagian besar udah masuk. Ibu mulai saja ya nak ya, pembelajaran kita hari ini. Bisa? Bisa Bu. Sebelumnya Ibu panjatkan dulu panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak dan semua. Pagi Bu. Oke, gimana kabar kalian hari ini nak? Baik Bu. Baik. Oke. Udah siap mengikuti pelajaran? Siap Bu. Sudah. Oke, baik. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, meskipun kita sekarang belajarnya masih daring karena situasi dan kondisi. Selain itu senantiasa juga Ibu ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi kebaikan kita semua ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan itu bisa tercapai dengan baik ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Agas sudah masuk kayaknya. Ya Bu. Teman-teman dan guru, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Agas. Baik, sebelum lanjut, untuk link absennya itu sudah Ibu kirim tadi di Classroom. Gimana? Apakah semua sudah absen, anak-anak? Baik. Meskipun kalian sudah masuk Meet ya, artinya udah masuk di sini, absensi itu harus terus absensi juga kalian harus lakukan. Itu sebagai tanda bukti bahwa di hari ini kalian memang benar mengikuti pembelajaran ya. Selain itu harapan Ibu ya, di setiap kali pertemuan itu harapan Ibu tetap sama, kalian itu tetap aktif, baik itu aktif bertanya, aktif menjawab maupun aktif berdiskusi saat kita berdiskusi kelompok entar untuk mengerjakan LKPD-nya. Dimana entar keaktifan kalian itu pasti akan dapat poin-poin tersendiri, poin-poin plus untuk yang aktif menjawab, bertanya maupun berdiskusi ya, seperti itu. Bisa ya dipahami ya aturannya? Sudah? Oke. Lagi satu, untuk pelaksanaan lagi sebentar, pelaksanaan pembelajarannya. Bagi anak-anak yang tidak berbicara, itu usahakan mic-nya di-off-kan ya, biar tidak mengganggu temennya yang sedang melakukan presensi ya, seperti itu. Nah, sekali lagi, yang jaringannya bagus, minta tolong on-kan kameranya ya, aktifkan kameranya. Sebelum kita masuk ke materi pokoknya, alangkah baiknya kita ingat dulu materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari, ada yang masih ingat ya? Siapa? Ya Bu. Oke, Vira ya, Vira silakan Vira. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi persamaan kuadrat. Oke, materi persamaan kuadrat.
Mungkin ada yang masih ingat ya, di persamaan kuadrat itu kan ada bentuk umum, kemudian cara-cara menentukan akar-akarnya. Ada yang masih ingat ya? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, Edwin silakan. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c adalah anggota bilangan real di mana a tidak sama dengan 0. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna dengan rumus kuadratik dan rumus ABC. Benar sekali, tapi ada sedikit keliru tadi Edwin. Ibu perbaiki dikit. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tidak ada fx-nya ya, itu kelirunya dikit. Materi tadi yaitu materi persamaan kuadrat itu merupakan salah satu materi prasyarat untuk kita bisa masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Kemudian ada lagi satu materi yang harus kalian kuasai atau materi prasyarat sebelum kita ke fungsi kuadrat, yaitu mengenai fungsi ya, materi fungsi, nilai fungsi yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Untuk bahan ajar LKPD itu sudah juga Ibu share di Classroom dan juga di WA group ya. Untuk lebih memahami, mungkin akan Ibu terangkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu seperti apa ya. Sudah kelihatan nak di layarnya kalian PowerPoint-nya Ibu? Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu seperti apa? Nah, sebelum ke materinya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, melalui model pembelajaran PBL berbantuan LKPD, peserta didik secara lisan dan tertulis dan cermat diharapkan mampu. Yang pertama itu kalian mampu menentukan nilai fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian mampu menentukan titik ekstrem dari fungsi kuadrat. Yang ketiga, kalian bisa mengaitkan titik ekstrem fungsi kuadrat dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian bisa menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dengan disiplin tanggung jawab dan kerjasama. Ya, silakan kalian amati bahan ajarnya. Kemudian beberapa perwakilan dari kalian ntar Ibu suruh dalam waktu kurang lebih 5 menit ya dari sekarang. Baik, hampir sama dengan yang PowerPoint yang Ibu tampilkan tadi ya. Yang tadi itu ringkasannya. Nah, ini dari bahan ajar ini Ibu ringkas seperti tadi dia tampilannya. Nah, dari sini sekarang kalian cermati ya. Mulai dari pendahuluannya. Nah, di sana ada balon udara ya. Balon udara itu salah satu fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari ya, aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian cermati di sana balon udaranya. Materi prasyaratnya itu ada 2, tadi sudah dijelaskan. Setelah itu definisi dari fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, cara menggambarnya, yang terakhir bagaimana mengaitkan titik ekstrem fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Oke, ada rangkumannya dan ada juga tes formatifnya. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya, karena kemarin juga sudah Ibu lampirkan, sudah ada yang mungkin baca-baca di rumah. Nah, sekarang coba Ibu ingin tahu siapa yang ingin menyampaikan hal-hal yang bisa kalian petik dari bahan ajar yang Ibu berikan kemarin ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau mencoba? Oke, Saya, ya, silakan Dinda. hal-hal penting yang bisa saya petik setelah mengamati bahan ajarnya adalah: satu, fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel berpangkat tertingginya 2. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, dan c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0.
2. Langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. A. Menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. B. Menentukan persamaan sumbu simetri. C. Menentukan nilai optimum. D. Menentukan nilai titik puncak atau titik ekstrim. Dan E. Melukis kurva parabola melalui titik-titik yang telah ditemukan. Sudah, Dinda? Sudah, Bu. Oke, itu gambar secara umum, bagus. Oke. Ini bahan ajarnya. Mulai dari di sini kita konsepnya fungsi kuadrat itu ada grafik, ada menentukan fungsi kuadrat, sama ada aplikasinya. Yang akan kita pelajari hari ini itu adalah mulai dari grafik fungsi kuadrat yang terdiri dari sumbu simetri dan nilai optimum. Setelah itu tujuan pembelajarannya udah Ibu sampaikan tadi. Materi pokoknya ada 2, fungsi kuadrat dan sketsa grafik. Nah, di sini kalian amati dulu. Nah, ini permasalahannya sebenarnya balon udara. Balon udara itu jatuh dari ketinggian 32 kaki. Diberikan fungsi sesuai dengan fungsi ya. H sama dengan min 32T kuadrat ditambah 512 dengan H adalah tinggi balon udara setelah T detik. Kapankah balon udara itu akan mencapai tanah? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, disinilah yang kita bisa menggunakan konsep fungsi kuadrat. Baik, fungsi kuadrat itu seperti apa? Ya, bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a, ini a, yang ini a, b, c itu elemen bilangan real, dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, contohnya itu fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Itu contoh dari bentuk fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai fungsi kuadrat, di sini caranya adalah dengan cara substitusi nilai x ke dalam fungsi. Misalkan yang ini fx sama dengan 3x kuadrat dari contoh yang tadi ya. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Misal untuk mencari nilai fungsi di mana x-nya sama dengan min 1, itu kalian masukkan, ganti x yang di sini itu dengan min 1 ya, yang ini. Sehingga dapat hasil 5. Kemudian kalau x-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 7. Untuk x-nya sama dengan 1, itu hasilnya adalah 15. Nah, dan seterusnya. Sehingga di sini bisa kita lihat kalau x-nya berbeda, nilai fungsinya jelas akan berbeda. Ada batas di mana nilai fungsi itu akan maksimum, itulah dinamakan dengan titik maksimum, nilai maksimum yang menyebabkan fungsi itu maksimum, di mana x sama dengan yang menyebabkan dia maksimum itu dinamakan dengan sumbu simetri. Misalnya kayak ini ya, ini gambarnya. Ini kan bentuk kurva dari fungsi kuadrat. Setiap nilai x yang berbeda itu memang akan menghasilkan nilai fungsi yang berbeda, tetapi dia akan mencapai puncak, dia akan mencapai nilai maksimum untuk suatu nilai tertentu. Nilai tertentu itulah nilai x tertentu yang menyebabkan fungsi itu maksimum, itu dinamakan dengan sumbu simetri. Rumusnya x sama dengan min b per 2a. Kemudian nilai maksimumnya itu dengan rumus min d per 4a, atau bisa kita tentukan nilai maksimum itu dengan substitusi sumbu simetri yang sudah kita dapatkan ke dalam fungsi kayak tadi ya, seperti itu ya. Ibu contohkan di sini, misalkan dari cara menggambar ya, bagaimana langkah-langkah menggambar fungsi kuadratnya. Nah, di sini pertama kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x, di mana y-nya itu sama dengan 0. Titik potong sumbu x itu syaratnya y sama dengan 0. Setelah di sini x kuadrat ditambah x itu sama dengan 0, kita faktorkan dengan konsep persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari kemarin, itu didapat nilai x-nya itu sama dengan 0 dan x2-nya itu sama dengan min 4, sehingga dia fungsi akan memotong sumbu x di x sama dengan 0 di sini dan x sama dengan min 4. Sudah nak, bisa dilihat ya penjelasannya Ibu? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ibu Bisa, lanjut Bu. ya. Lanjut ya. Nah, itu yang pertama. Setelah kita tentukan titik potong terhadap sumbu x, itu yang kedua, kita tentukan persamaan sumbu simetrinya dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Kita masukkan dari fungsi ini
coba dulu tentukan ya, A-nya berapa nak dari contoh fungsi kuadrat ini, yang ini. Dari sini coba tentukan dulu A-nya sama dengan berapa. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. A-nya sama dengan berapa? 1, Bu. Oke, A-nya 1, B-nya sama dengan berapa? 4. 4. Oke. C-nya sama dengan berapa? 0. 0. Baik. Nah, kita udah dapat nilai ABC. Sama kan kayak kemarin waktu di persamaan kuadrat. Sekarang nilai ABC ini kita substitusi ke fungsinya ya. Nah, untuk menentukan sumbu simetri itu kita substitusi nilai ABC yang sudah kita dapat tadi, yaitu min 4 ya. Yang ini berarti 4 berarti min 4 per 2 kali 1 sehingga kita dapat sumbu simetrinya itu min 2. Nah, sumbu simetri ini atau X sama dengan min 2 ini yang menyebabkan, yang Ibu bilang tadi, menyebabkan nilai fungsi itu kan menjadi maksimum. Minimum jadinya, maksimum itu minimum. Karena ini A-nya, kurvanya terbuka ke atas, berarti nilainya minimum. Kalau kurvanya terbuka ke bawah, nilainya antar maksimum. Nilai fungsi yang nilai X yang menyebabkan fungsi itu bernilai maksimum atau minimum yang dinamakan dengan nilai optimum, itulah yang dinamakan dengan sumbu simetri ya. Nilai X sama dengan 2 ini kemudian kita substitusi ke puncaknya, ke Y-nya di sini, ke nilai optimumnya di sini, sehingga mendapatkan nilai sama dengan min 4, yaitu minimum. Yang menyebabkan ini adalah X sama dengan min 2. Sudah, sampai sana bisa nggak dipahami? Udah? Halo? Udah, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah menentukan sumbu simetri dan nilai optimum, itu kita dapat titik min 2, min 4. Nah, setelah itu kita tentukan titik potong terhadap sumbunya 0,0 juga. Titik potong terhadap sumbu X-nya itu min 0,0 dan min 4,0. Sumbu simetrinya itu min 2, nilainya min 4, sehingga puncaknya itu min 2,4 ya, titik puncaknya min 2,4. Kemudian keempat titik ini kita gambar di koordinat kartesius, menghasilkanlah grafik fungsi seperti ini ya. Bisa ya sampai sana ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Nah, ini yang terpenting di sini aplikasinya ya, aplikasi fungsi kuadrat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu kasih contoh di sini mengenai balon udara yang tadi, yang di atas, balon udara yang di atas tadi, yang ini, bagaimana kita memecahkan masalahnya ya. Balon udara akan mencapai tanah saat ketinggiannya sama dengan 0. Hanya berarti kita, karena hanya di sini sebagai fungsi tinggi balon udara itu setelah sekian detik, berarti hanya kita ganti dengan 0. Di sini hanya diganti dengan 0. Di sini ya hanya diganti dengan 0, sehingga fungsi kuadrat itu menjadi berbentuk persamaan kuadrat seperti ini. Setelah kalian dapat persamaan kuadrat, kalian faktorkan dengan menggunakan rumus cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga dapatlah nilai T di sini sama dengan 4 ya, nilai T di sini sama dengan 4. Artinya nilai balon udara itu akan mencapai tanah atau nilainya, ketinggiannya sama dengan 0 saat 4 detik ya, setelah 4 detik. T itu kan waktu, setelah 4 detik ya, seperti itu. Bisa dipahami? Berapakah tinggi balon udara saat 5 detik gitu misalkan, ganti T-nya dengan 5 ya. Sampai sana dulu bisa nggak dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. yang terakhir yang ini mengenai roket. Nah, di sini dia penerapannya, maksimum dan minimumnya ya. Kalian cermati lagi, di sana ada gambar roket ya. Sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobotnya. Posisi ketinggian roket mempunyai rumus. Nah, ini kan bentuk dari fungsi kuadrat kan? Untuk fungsi kuadrat dengan T adalah waktu dalam detik di mana
T itu setelah roket diluncurkan dan Y menyatakan tinggi roket. Berarti di sini fungsi tinggi sama kayak tadi. Y itu adalah tingginya roket setelah sekian detik ya. Nah, jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Berarti Y-nya yang ditanya di sini. Saat tinggi maksimumnya berapa? Berarti yang kita cari adalah T-nya. T yang menyebabkan roket itu mencapai maksimum. Dalam hal ini kita pakai sumbu simetri yang tadi. Kalau yang di atas itu fungsinya fungsi Y dalam X, berarti ini yang mempengaruhi nilai X-nya. X-nya sebagai sumbu simetri, ini rumusnya. Kalau sekarang fungsinya itu Y-nya dalam T, T inilah yang menyebabkan sebagai T inilah yang kita pakai sebagai sumbu simetrinya. Ya, di sini penyelesaiannya. Nah, diketahui fungsi kuadratnya Y sama dengan 300T min 5T kuadrat. Yang ditanya YP, artinya tinggi puncak, nilai optimumnya ya. Berapa roket itu mencapai ketinggian, pada ketinggian berapa dia mencapai tinggi maksimum ya, seperti itu. Nah, di sini TP di sini waktu yang menyebabkan roket itu mencapai tinggi maksimum. Karena ini dalam T berarti TP. Kalau dia dalam X berarti XP. Kalau dia dalam S berarti SP gitu. Ya, seperti itu. Rumusnya sama, adalah rumus sumbu simetri. Kita dapat nilai T-nya itu 30 detik. Berarti roket itu akan mencapai tinggi maksimum setelah 30 detik. Dengan tinggi berapa? 30 detik ini kemudian kita substitusi ke fungsinya, sehingga dapatlah nilai 4.500 km. Artinya roket itu akan mencapai tinggi maksimum setelah 30 detik dengan ketinggian 4.500 ya. Oke, baik, seperti itu bisa nak ya nak. Artinya keterkaitan antara nilai maksimum, nilai sumbu simetri, titik ekstrim di sini ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa nak dipahami sampai sana? Bisa? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari Ibu. Nah, untuk sekarang agar kalian lebih memahami bagaimana penggunaan fungsi kuadrat itu dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menentukan titik ekstrim, coba sekarang. Nah, sekarang kita akan menuju ke kelompok masing-masing. Kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu berikan kemarin. Untuk sistematisnya seperti kemarin ya, kalian tinggalkan dulu Meet-nya, kalian ke grup WA-nya, di sana kalian berdiskusi ya. Kurang lebih lagi 15 menit kalian kembali lagi ke Meet-nya. Ya, silakan Nak. Baik, Ibu udah berada di kelompok 1. Ini di kelompok 1 ada Wulan, ada Dinda, ada Ayusita ya. Mereka masih berdiskusi. Silakan kelompok lain juga diskusikan LKPD-nya ya. Untuk tinggi bola pada waktu yang berbeda, detiknya bisa kapan aja kan ya. Oke, Ibu menanggapi bisa. Anissa, kalian bebas karena di sana Ibu untuk yang tinggi bola itu Ibu bebaskan berapa kalian mau masukkan T-nya ya. Itu untuk membuktikan apakah berpengaruh nilai T yang berbeda dengan nilai fungsinya. Itu sebenarnya tujuannya, kalian bisa menentukan nilai fungsi ya. Baik anak-anak, kurang lebih sudah ya 15 menit ya. Ibu cukupkan sampai sana diskusinya. Ibu sudah pantau satu per satu, mulai dari kelompok 1 itu sampai kelompok 6. Diskusinya luar biasa, mantap ya, mantap sekali. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang kurang itu kelompok 2 sama kelompok 6 ya. 1, 3, 4, 5 itu sudah mantap sekali ya diskusinya ya. Coba di upload dulu ya untuk diskusi kalian hari ini. Ayo angkat kameranya. Oke. Di kegiatan berikutnya seperti biasa, setelah diskusi kalian Ibu suruh menyampaikan yang menjanjikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Mungkin hari ini 2 kelompok yang mewakili. Kelompok mana yang mau share screen ya, menyajikan hasil diskusinya? Kelompok 1 sudah siap?
Kelompok saya, Bu. Ayu Sita kelompok 1 kan? Iya. Ya. Siapa yang share screen Ayu Sita? Bulan, Bu. Oke. Yang menjelaskan? Yang menjelaskan semuanya dapat satu, Bu. Ya. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 1, permasalahan 1. Pada saat bermain football, bola dilemparkan oleh salah satu pemain ke pemain lainnya. Ya, silakan lanjut Dinda. Lintasan bola membentuk suatu kurva melengkung seperti pada gambar. Tinggi bola dirumuskan dalam fungsi HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 40T, di mana H adalah tinggi bola dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Berapa tinggi bola pada saat 3 detik setelah dilempar? Diketahui HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T dan T sama dengan 3. Ditanya H3 sama dengan, jawab. Lakukan substitusi 3 ke HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T, sehingga H3 sama dengan min 4 dikali 3 kuadrat plus 40 dikali 3. H3 sama dengan min 4 dikali 9 plus 120 sama dengan min 36 ditambah 120 sama dengan 84. H sama dengan 84 dibagi 3. H sama dengan 28. Jadi tinggi bola di waktu 3 detik setelah dilempar adalah 28 meter. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan kegiatan 2, langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1. Menentukan pembuat 0 atau titik potong terhadap sumbu X. Pembuat 0 adalah nilai X tertentu sehingga berlaku Fx sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0 difaktorkan menjadi dalam kurung X ditambah 4, X ditambah 2 sama dengan 0. X ditambah 4 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 4 atau X2 sama dengan negatif 2. Jika grafik fungsi berpotongan di sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Koordinat titik potong terhadap sumbu adalah negatif 4, dalam kurung negatif 4,0 dan dalam kurung negatif 2,0. Saya akan melanjutkan untuk langkah yang keempat dan kelima. Nilai YP juga dapat dicari dengan menggunakan rumus nilai optimum pada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C adalah YP sama dengan min B per 4A sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A, sehingga dari Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8 diperoleh YP sama dengan min 6 per 2 kurang 4 kali 1 kali 8 per 4 kali 1. YP sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Untuk kemudian langkah yang kelima, titik-titik koordinat yang sudah kami temukan dimasukkan ke dalam grafik seperti ini. Tolong di scroll ke bawah. Baik, berarti sudah ya untuk kelompok 1? Sudah? Sudah ya, Bu? Oke. Ntar untuk tanggapan sekalian ya, Ibu kepingin lagi satu kelompok. Kelompoknya Ayu, siapa? Tasya ya? Tasya kelompok berapa, Tasya? Kelompok 5, Bu. Ya, silakan. Oke, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ya, silakan. Graciela. Oke, permasalahan 1. Pada saat bermain football, bola dilemparkan oleh salah satu pemain ke pemain lainnya. Lintasan bola membentuk suatu kurva melengkung seperti pada gambar. Tinggi bola dirumuskan pada fungsi H dalam kurung T sama dengan min 4T kuadrat plus 40T, di mana H adalah tinggi bola dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Berapakah tinggi bola pada saat 3 detik setelah dilempar? Penyelesaian,
Diketahui H dalam kurung T sama dengan min 4T kuadrat plus 40T dan T sama dengan 3. Ditanya H dalam kurung 3. Jawab, lakukan substitusi T sama dengan 3 ke H dalam kurung T sama dengan min 4T kuadrat plus 40T, sehingga H dalam kurung 3 sama dengan min 4 3 pangkat 2 plus 40 dalam kurung 3. H dalam kurung 3 sama dengan min 4 kali 9 plus 120, di bawahnya min 36 plus 120 sama dengan 84. Jadi, tinggi bola di waktu 3 detik setelah dilempar adalah 84 meter. Oke, sekian dari saya. Nanti bakalan dilanjutkan oleh teman saya, Adinda. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi permasalahan ketiga. Perhatikan kembali pada permasalahan di kegiatan pertama. Jadi, ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola adalah 100 meter yang dicapai setelah 5 detik. Yang presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, baik, cukup kayaknya Tasya. Baik, terima kasih untuk kelompok perwakilan kelompok 1 dan kelompok 5 ya. Sudah bagus sekali. Nah, sebelum Ibu yang menanggapi, sekarang Ibu minta mungkin kalian kelompok yang lain sudah menyimak tadi ya penjelasan dari teman-temannya seperti apa. Nah, sekarang Ibu minta kelompok yang lain silahkan menanggapi apakah kalian memiliki jawaban yang sama atau mungkin ada yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi ya. Siapa yang mau menanggapi duluan? Saya Bu. Ya, silakan Wisnu. Saya mau menanggapi dari kelompok 1 dan kelompok 5. Ya. Hasil jawaban dari kelompok saya itu hampir sama dengan kelompok 5 Bu, tapi berbeda dengan kelompok 1. Pada hasil akhirnya Bu, dari kelompok kami tidak isi dibagi lagi Bu. Bagus. Ya, oke. Berarti itu aja ya perbedaannya ya Wisnu ya. Ya Bu. Saya mau nanya Bu, Ya. apakah mungkin grafik fungsi kuadrat itu tidak memotong sumbu Y Bu? Ibu yang menanggapi dikit ya. Seperti yang dikatakan sama Wisnu, ya Wisnu yang menanggapi tadi, ada kekeliruan di kelompok 1 saat di permasalahan 1 yaitu di kegiatan 1 permasalahan 1, 2 dan 3 ya. Saat ditanya nilai fungsi, di sana yang ditanya cuma nilai fungsi saja, tidak usah dibagi lagi. Grafik itu memotong sumbu Y saat C-nya ada. Kalau C-nya tidak ada atau C-nya sama dengan 0, grafik akan melalui 0,0. Sebelum Ibu akhiri, kita hapus dulu yuk untuk kegiatan hari ini yang diskusinya lancar dan tanggapannya juga luar biasa dari teman-teman. Kasih hapus dulu untuk semuanya. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita simpulkan dulu apa yang sudah kita kerjakan dari awal sampai akhir tadi ya. Mungkin ada yang mau dulu mewakilkan. Siapa? Saya Bu. Vira ya, Vira. Oke, silakan Vira. Kesimpulannya saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel berpangkat tertingginya 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Cara menentukan nilai fungsi kuadrat adalah dengan melakukan substitusi variabel x ke dalam fungsi. Langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat yaitu: pertama, menentukan koordinat untuk potong terhadap sumbu x dengan y sama dengan 0 dan koordinat titik potong terhadap sumbu y dengan x sama dengan 0. Langkah kedua, menentukan kesamaan sumbu simetri dengan rumus koordinat x sama dengan min b per 2a. Langkah ketiga, menentukan nilai optimum dengan rumus koordinat y sama dengan min b per 4a atau min b kuadrat dikurang 4ac per 4a. Langkah keempat, menentukan titik puncak atau titik ekstrim dalam kurung min b per 2a, min b per 4a. Langkah terakhir, melukis kurva parabola melalui titik-titik yang telah ditentukan. Dalam permasalahan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari,
Untuk menentukan ketinggian maksimum, menggunakan rumus min B O 2A. Sekian kesimpulan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Vira. Apa yang dikatakan sama Vira dan Lilia itu udah benar ya. Kesimpulan kita hari ini yang pertama itu mulai dari bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx sama dengan c. Kemudian yang kedua ada 5 langkah yang kalau tidak salah untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Sudah juga disampaikan tadi sama Vira dan Lilia. Sebelumnya untuk menentukan nilai fungsi, nah ini yang penting. Karena tadi ada juga kekeliruan di kelompok 1, nilai fungsi itu bisa kita peroleh dengan cara substitusi dari variabel x-nya ke dalam fungsi ya, sehingga untuk nilai x yang berbeda akan menghasilkan nilai fungsi yang berbeda juga. Tapi khusus untuk fungsi kuadrat ada titik tertentu atau ada nilai tertentu di mana fungsi itu akan mencapai maksimum atau minimum yang dinamakan dengan nilai optimum. Bisa dipahami lah semua? Bisa. Selama pembelajaran tadi tentunya ada hal menarik atau hambatan yang kalian alami ya. Kalau Ibu ingin tahu mungkin dari 1 atau 2 orang dari kalian, tolong sampaikan refleksi kalian untuk hari ini, yaitu hambatan dan kesan yang kalian alami ya. Siapa yang mau ya? Ya, hal yang menarik itu tahu mana yang salah sama yang benar. Yang kayak tadi kelompok saya itu kan harusnya dibagi lagi, tapi saya bagi lagi. Terus bisa lebih paham sama materi yang diberikan. Terus hambatannya, kalau wifi-nya nge-lag itu kayak Google Meet-nya juga ikut nge-lag itu. Oh iya, oke, berarti makasih Ulan. Pertama berarti kesannya artinya dengan Meet ini ya, pelaksanaan di Meet ini kita tahu jadinya bisa saling sharing gitu ya poinnya ya sama teman-teman ya. Yang kedua berarti hambatannya ya sinyal. Itu Ibu maklumi, memang itu adalah kelemahan dari Meet, sinyal yang tidak stabil itu akan menyebabkan situasi menjadi lain ya seperti itu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau sampaikan untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya setelah hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu masih di fungsi kuadrat mengenai sifat atau karakteristik dari fungsi kuadrat ya, seperti itu. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu karena tidak ada yang bertanya lagi. Ibu cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum Ibu akhiri, karena tadi kita buka dengan doa, alangkah baiknya sekarang kita tutup juga dengan doa. Ibu beri kesempatan kepada Wisnu. Silakan Wisnu, tutup doanya nak. Baik Bu, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita doa sesuai makna agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih sekalian anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi. Demikianlah video uji kinerja dari saya. Salam sehat untuk kita semua. Om Santi Santi Santi.